Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Tapeda Maiswara dengan NIM 10204240144 dari kelas SI 2401. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas pendahuluan modul 2 data mining. Nah, di sini saya akan lanjut ke nomor 2 saja. Di sini kita disuruh menjelaskan perbedaan mendasar antara linear regression dan K-means clustering. Nah, untuk pendekatan machine learningnya bisa dilihat ya, kalau linear regression itu supervised learning, sedangkan K-means clustering itu unsupervised learning. Nah, untuk linear regression itu biasanya dia membutuhkan label data yang variabelnya itu target per Y, sedangkan K-means clustering itu tidak butuh label itu sama sekali. Nah, untuk linear regression itu biasanya tujuannya itu untuk memprediksi nilai numerik kontinu, misalnya seperti harga, suhu, yang intinya tuh berhubungan dengan nilai numerik lah. Nah, untuk K-means clustering itu dia tuh tujuannya tuh mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan isi data yang mungkin similar dengan data yang lain, atau ya seperti itulah intinya. Nah, untuk linear regression itu cara belajarnya tuh bisa dengan menemukan hubungan antara variabel input X dan output Y melalui garis regresi. Sedangkan untuk K-means clustering itu dia menemukan pola atau kelompok yang tersembunyi ke dalam data tanpa adanya panduan label. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 3 untuk menulis sintaks membagi dataset menjadi data latih, training, dan data uji. Oke, kita coba jalankan dulu code-nya. Di sini saya menggunakan runtime saja untuk memunculkan datasetnya. Nah, di sini sudah bisa di-run. Kita lanjut ke pengerjaan nomor 3 ya. Kita coba dulu. Nggak perlu deh. Nanti kok masih pakai dropna ya? Dropna. Oke. Lupa. Train test split. Oke, lanjut. Nah, di sini kita coba print. Oke, di sini kita coba run untuk nomor 3. Oh, di sini ada yang salah sepertinya dari bagian saya. Bentar, kita coba. Profit not found. Kita nyuruh deh. Oke, di sini bisa dilihat bahwa ukuran data training sama ukuran data testing sudah muncul ya. Waktunya ke skip karena tadi ada sebuah hambatan. Kita lanjut ke nomor berapa tadi? Nomor 4. Di sini nomor 4 kita disuruh menuliskan sintaks untuk melatih model menggunakan data latih dan
data flat type fit dan sintaks untuk melakukan prediksi pada data uji. Oke. Di sini kita akan lanjut ke nomor 4. Kita tulis dulu. Nah, di sini kita bisa lihat 5 prediksi pertama sama 5 prediksi terakhir ya. Di sini udah bisa, kita lanjut aja ke nomor 5. Di sini nomor 5 kita disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam model linear regression. Nah, oke. Yang dimaksud dengan koefisien itu menggambarkan seberapa besar pengaruh setiap variabel input terhadap output. Nah, kalau misalnya koefisien itu di suatu fitur bernilai 3,5, maka artinya itu setiap kenaikan satu satuan fitur itu bakal menaikkan prediksi sebesar 3,5. Dengan asumsi mungkin fitur lain itu tetap dan nggak ada yang berubah. Nah, untuk intercept itu menggambarkan sebuah nilai prediksi ketika semua variabel input itu bernilai 0. Intercept ini adalah titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Nggak perlu. Oke, di sini kita bisa lihat intercept B0 yaitu 38,937 bla bla bla, dan di sini bisa lihat koefisiennya juga. Di sini kita juga bisa lihat fiturnya kayak row ID, postal code, sales, quantity, dan discount. Dan ini koefisien. Oke, kita lanjut saja ke nomor yang ke-6. Nah, di nomor 6 itu kita disuruh menjelaskan apa itu mean squared error dan R squared dalam evaluasi model regresi. Serta tuliskan sintaks dari pustaka Escalon Matrix untuk menghitung kedua matriks tersebut. Escalon Matrix. Oke, kita tulis dulu. Untuk tadi Escalon Matrix sudah sudah di-run di sini. Jadi kita langsung aja penulisan sintaksnya. Salah.
Wih. Oke. Ntar tadi coba lihat lagi nomor 6. Apa itu? Oh, mean squared error. Mean squared error itu sendiri adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai yang aktual dengan nilai yang prediksi. Nah, bisa kalau semakin kecil dari MSE ini, semakin akurat model yang ditampilkan karena nilainya tuh sudah dikuadratkan dan kesalahan besar akan dihukum menjadi lebih berat. Untuk rumusnya mungkin MSE sama dengan 1 per N X kali sigma dalam kurung Y1 min YI min YI akar 2. Nah, untuk R squared ini atau koefisien determinasi ini menunjukkan proporsi variasi pada variabel target yang bisa dijelaskan oleh model yang ada. Nilainya bisa berkisar antara 0 sampai 1. Bisa negatif kalau misalnya model itu sangat buruk. Nah, untuk R2 itu sama dengan 1 berarti model itu bisa dikatakan sempurna. Dan R2 sama dengan 0 itu berarti model tidak lebih baik dari sekedar menebak rata-rata. Oke, kita lanjut ke nomor yang 7. Nomor 7 di sini kita disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dalam algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method. Oke, kita lanjut ke nomor yang 7. Ntar mungkin kita ada nomor 8 menginisiasi model K-means. Oke, nomor 7 sama nomor 8 mending kita gabung aja. Di sini kita tulis dulu nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Biar ini aja ya, biar apa namanya? Biar melanjut aja.
Kita coba run. Oke, kita menjelaskan yang nomor 7 tadi dulu ya, mengenai elbow method. Nah, elbow method itu bisa dikatakan metode yang bekerja dengan menjalankan k-means, yaitu untuk berbagai nilai k, misalnya dari 1 sampai 10. Lalu nanti bakal menghitung nilai inertia, yaitu jumlah kuadrat jarak setiap titik data ke centroid clusternya untuk setiap nilai k. Nah, kenapa sih bisa disebut elbow? Nah, karena ketika nilai k-nya itu bertambah, nanti nilainya itu akan terus turun-menurun. Namun, jika ada titik di mana penurunan itu mulai melambat secara drastis, nah, akan membentuk lekukan seperti elbow pada grafik. Nah, seperti ini ya, bentuknya kayak siku ya. Nah, titik inilah nanti akan menjadi kandidat dari jumlah cluster optimal. Nah, untuk ngebaca dari grafik elbow method itu sendiri, caranya kita lihat kita mencari titiknya itu di mana grafik sudah mulai landai dan tidak banyak berubah meski akan terus ditambah. Untuk menambah cluster itu lebih dari titik itu tidak memberikan manfaat yang signifikan. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 kita akan menuliskan sintaks untuk menghitung siluet skor pada k-means clustering dan jelaskan apa interpretasi. Oke, kita tulis sintaksnya terlebih dahulu untuk nomor 9. Untuk nomor 9 kayaknya simple aja ya. Karena kita ingin menampilkan cara kerja silhouette score. Kita coba run. Nah, di sini sudah muncul silhouette score-nya ya. Silhouette score itu sendiri mungkin bisa diartikan bahwa silhouette score itu metrik untuk mengukur seberapa baik kualitas pengelompokan clustering yang dihasilkan. Nilainya itu berkisar dari min 1 sampai plus 1. Nah, kalau misalnya itu mendekati plus 1, bisa dikatakan sangat baik, karena titik data yang berada sudah jauh dari klaster tetangganya, dan sangat dekat dengan klaster sendiri. Nah, kalau mendekati plus 1 ini, menandakan bahwa pengelompokan itu sudah sangat baik, dan klaster sudah jelas terpisah. Nah, kalau misalnya mendekati 0, itu kayak netral atau bisa dikatakan ambigu gitu, karena titik data yang berada di batas antar dari dua klaster. Nah, mendekati 0 itu menandakan bahwa pengelompokan itu masih bersifat ambigu. Data itu bisa saja nanti masuk ke klaster manapun yang ada. Nah, kalau misalnya negatif kayak misalnya negatif 1, negatif 2 atau apapun, itu bisa dikatakan buruk karena titik data itu lebih dekat ke klaster lain dibandingkan klasternya itu sendiri. Itu menandakan bahwa ada pengelompokan yang salah dan perlu dievaluasi ulang untuk jumlah klaster atau metode yang digunakan. Oke, lanjut. Di sini sepertinya sudah tidak ada penulisan sintaks lagi. Kita lanjut ke nomor 10. Di sini nomor 10 kita akan melakukan validasi hasil clustering. Terdapat salah satu teknik evaluasi yaitu adjusted run index. Apa yang dimaksud dengan ARI dan berikan contoh. Oke. Untuk ARI itu sendiri adalah metrik evaluasi clustering yang mengukur kemiripan antara hasil clustering yang dihasilkan model dengan label ground truth. Label yang sudah diketahui kebenarannya. ARI ini merupakan versi yang sudah dikoreksi dari run index sehingga lebih adil dan tidak bias. Untuk rentang nilainya seperti yang saya sebut tadi ya, berkisar dari negatif hingga plus 1. Nilai plus 1 berarti artinya sempurna. Kalau nilai 0 itu tidak lebih baik dari pengelompokan acak. Kalau negatif itu lebih buruk dari acak. Nah, kapan sih biasanya ARI itu digunakan? ARI itu bisa digunakan ketika kita memiliki label ground truth. Nah, biasanya kalau dalam dunia nyata ini biasanya jarang gitu tersedia atau ada. Tapi mungkin kalau contoh kondisi yang tepat untuk menggunakan ARI itu seperti misalnya ketika membandingkan dua algoritma clustering yang berbeda. Misalnya seperti k-means lawan DBS kan, yang mengukur mana yang lebih mendekati label aslinya. Atau mungkin mengevaluasi hasil clustering pada dataset benchmark
yang sudah diketahui labelnya, misalnya seperti dataset iris di mana setiap sampel itu sudah diketahui spesiesnya. Oke, lanjut ke nomor 11. Apabila sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut dan beserta perbedaan dalam hal performa model pada data training dan testing 10 poin. Oke. Ini keduanya bisa mempengaruhi kemampuan model untuk melakukan generalisasi terhadap data baru. Nah, untuk overfitting itu mungkin model yang terlalu hafal data latih. Mungkin termasuk seperti adanya noise dan detail yang sangat tidak relevan dengan data itu sendiri. Nah, untuk kalau underfitting itu bisa dikatakan model yang terlalu sederhana sehingga gagal menangkap pola yang penting dalam data. Nah, untuk performa trainingnya itu sendiri, overfitting itu bisa dikatakan sangat tinggi, sedangkan underfitting itu buruk. Nah, kalau untuk performa testingnya itu, overfitting bisa dikatakan sangat lebih rendah dari training, sedangkan underfitting itu juga rendah atau bisa dikatakan buruk. Nah, mungkin untuk gap trainingnya ya, dari overfitting sama underfitting ini, untuk overfitting ya gapnya besar gitu, karena selisih errornya jauh. Sedangkan kalau underfitting itu gapnya kecil, tapi keduanya tuh sama-sama buruk. Jadi ya gak bisa dibedain lah, karena sama-sama buruk gitu. Untuk penyebabnya umumnya sendiri itu mungkin overfitting modelnya tuh terlalu kompleks sehingga data latih itu terlalu sedikit gitu. Sedangkan kalau underfitting itu modelnya terlalu sederhana, jadi fiturnya kurang presentatif. Untuk solusinya mungkin untuk overfitting harus ada regularisasi, terus harus ada lebih banyak data, dropout, dan cross validation. Sedangkan kalau underfitting harus menambahkan kompleksitas model, fitur engineer, dan tambah fitur. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.